Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sukmawati dari NIM 40014211101. Di sini saya akan melakukan praktikum kelima kimia dasar 1 mengenai tinjauan fase gas padat dan cair melalui PET simulation atau PET Corralado. Yuk langsung saja kita melakukan praktikumnya. Setelah mengklik link PET simulation, kita memilih intro. Memasuki cara kerja yang pertama, yaitu hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Selanjutnya klik lambang hijau untuk membuka box partikel. Lalu memompa 100 partikel gas biru ke dalam chamber. Nah, terlihat bahwa partikel biru bergerak lambat dan ketika bertabrakan partikel ini bergerak atau gerakannya berubah arah. Selanjutnya adalah mengklik tombol titik merah di bawah pompa yang mempresentasikan partikel merah yang lebih kecil. Selanjutnya adalah memompa 100 partikel gas merah ke dalam chamber. Nah, di sini terlihat bahwa partikel merah memang memiliki ukuran yang lebih kecil. Kecepatan partikel pun lebih cepat daripada gas biru, dan arah gerakannya lurus dan selalu tabrakan. Memasuki cara kerja yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Langkah pertama yaitu mengklik kontrol panas di bawah chamber, seret ke atas untuk meningkatkan suhu hingga 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius. Terlihat bahwa pada suhu 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius menghasilkan tekanan sebesar 38,9 atmosfer. Selanjutnya adalah menaikkan kembali suhu menjadi 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Terlihat bahwa tekanan pun ikut naik menjadi 77,9 atmosfer, sehingga ketika suhu dinaikkan maka tekanan juga ikut naik. Maka terjadi hubungan berbanding lurus antara suhu dengan tekanan partikel. Memasuki cara kerja yang ketiga mengenai hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Langkah pertama yaitu menyetel ulang sistem dengan mengklik tombol Restart Orange. Lalu mengklik pada penghitung tabrakan untuk membuka jendela wall collision. Lalu kemudian mengset sampel period menjadi 20 ps. Selanjutnya mengklik tanda plus hijau membuka kotak partikel. Lalu memompa 100 gas biru ke dalam chamber dan 100 gas merah ke dalam chamber. Selanjutnya mengklik panah hijau di kotak penghitung tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps. Oke, kita coba. Percobaan pertama menghasilkan 493 tabrakan. Kita ulangi. Percobaan kedua menghasilkan 515 tabrakan. Kita ulangi lagi. Percobaan ketiga menghasilkan 482 tabrakan. Sekarang memilih kotak centang width. Maka akan muncul garis putus-putus dengan panah di bawah chamber dengan menunjukkan ukuran ruang chamber saat ini yaitu 10 nanometer. Maka kecepatan partikelnya yaitu partikel biru lebih lambat daripada partikel merah. Suhu menunjukkan 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius serta tekanannya menunjukkan 23,4 atmosfer. Sekarang mengklik pada tekanan sisi kiri chamber dan seret dinding kiri ke kiri sejauh mungkin. Maka dihasilkan lebar ruang maksimum yaitu 15 nanometer. Kecepatan partikel keduanya lebih lambat daripada sebelumnya tadi dan suhunya tetap masih 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius dan tekanannya menjadi 15,6 atmosfer. Selanjutnya mengklik tekanan pada sisi kiri chamber, lalu seret ke kanan sejauh mungkin.
maka tercatat lebar ruang sebesar 5 nanometer, kecepatan partikel biru maupun merah lebih cepat daripada sebelumnya, dan suhu tetap 300 Kelvin, namun tekanan menjadi 46,7 atmosfer. Sehingga hubungan antara tekanan dan suhu memiliki hubungan, yaitu berbanding terbalik. Memasuki cara kerja yang keempat mengenai hubungan antara suhu dengan volume, maka klik ikon Laws di bawah menu untuk berpindah tab. Selanjutnya mengklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel, lalu mengubah 100 molekul gas biru ke dalam chamber dan molekul gas merah. Lalu pada menu hold constant kita klik pressure V dan mengklik width. Di sini tercatat bahwa ruang dari chamber ini sebesar 10 nanometer untuk suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atmosfer. Lalu menambahkan 100 molekul gas biru lagi dan 100 molekul gas merah. Maka menunjukkan jumlah partikel gas biru dan gas merah ini menjadi 400 partikel ya, serta lebar ruang menjadi 15 nanometer, suhu tetap 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius, dan tekanan menjadi 31,1 atmosfer. Sekarang meningkatkan lagi menjadi 1000 partikel, yaitu 500 partikel biru dan 500 partikel gas merah. Sehingga jumlah total partikel 1000 dengan rincian lebar ruang chamber ini yaitu 15 nanometer, suhu tetap 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius, dan tekanan menjadi 77,9 atmosfer. Masih dalam percobaan yang keempat, yaitu hubungan suhu dan volume, hanya saja perlakuan yang terakhir beda. Langsung saja memompa, kita mengklik dulu tanda plus hijau, lalu memompa 100 partikel gas biru dan 100 partikel gas merah. Lalu kita klik pada hold constant, yaitu pressure V dan width. Tercatat bahwa ukuran chamber saat ini yaitu 10 nanometer, suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atmosfer. Kemudian perlakuan yang beda adalah menaikkan suhu menjadi 400 Kelvin. Maka dihasilkan ukuran chamber atau ruangan partikel ini bertambah menjadi 13,3 nanometer, suhu 400 Kelvin dan tekanan 23,4 atmosfer. Memasuki cara kerja yang kelima, hubungan jumlah partikel dengan volume. Langkah pertama yaitu menyetel ulang sistem dengan mengklik tombol restart. Selanjutnya adalah mengklik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel, lalu menambahkan 100 partikel gas biru dan 100 partikel gas merah. Lalu dalam menu hold constant kita pilih pressure V dan kotak width. Maka ada garis putus-putus dengan panah akan muncul di bawah ruang chamber yang menunjukkan lebar saat ini adalah 10 nanometer. Lalu terlihat jumlah partikel, totalnya 200 partikel ya. Lebar ruang tadi 10 nanometer dan suhu 300 Kelvin serta tekanan 23,4 atmosfer. Lalu menambahkan lagi 50 partikel gas biru dan 50 partikel gas merah. Sehingga total partikel menjadi 300 partikel. Lalu tercatat bahwa lebar ruang ini menjadi 15 nanometer, suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atmosfer. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bertemu lagi di video praktikum selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.